Nah, hari ini seperti yang sudah diinformasikan kemarin, agenda kita setelah kalian presentasi adalah membahas mengenai materi pengayaan ya. Nanti materi pengayaannya kalau di RPS kemarin harusnya protein kinase dulu ya, yang disampaikan oleh Bu Esti, tapi ini kita switch. Jadi untuk materi pengayaan yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait teknik dalam biomolekuler yang banyak dipakai oleh orang kimia juga ya ini. Ada PCR dan juga ada gel uresis. Nanti mungkin kalau kalian terkait ini ya penggunaan PCR dan gel elektroforesis memang di sini masih belum ya karena sekali lagi ya terkendala faktor biaya karena bahan-bahan yang dibutuhkan reagen-reagen untuk penelitian molekuler itu cukup mahal ya. Nah, jadi di sini kalian nanti di semester depan kalau tidak salah akan membahas mengenai cloning ya. Nah, tapi cloningnya di praktikum nanti kalian hanya akan simulasi karena di sini kita belum bisa ya menyediakan bahan-bahan untuk lab basahnya, jadi untuk semester depan kita hanya simulasi aja. Nah, apa sih yang biasa dilakukan oleh orang kimia ya, menggunakan PCR dan gel elektroforesis ini? Nanti kalau mungkin ada yang berkesempatan main-main di ITB atau di UNAIR, itu banyak sekali dosen-dosen, khususnya dosen biokimia ya, yang memanfaatkan teknik PCR ini. Nah, biasanya teknik PCR ini digunakan untuk menyediakan gen ya, yang nantinya diharapkan dapat menghasilkan protein-protein tertentu, biasanya enzim. Nah, kalau beberapa dosen ITB dan di UNAR itu banyak sekali meneliti ya, mempelajari enzim-enzim yang bertugas dalam degradasi karbohidrat, beberapa jenis karbohidrat. Contohnya ada enzim laktase, kemudian silanase, beta-silosidase. Nah, pada mulanya secara alami biasanya mereka mendapatkan enzim silanase, kemudian dan seterusnya tadi dari bakteri-bakteri yang diisolasi dari lingkungan yang ekstrim. Contohnya ada yang mengambil sampling bakteri dari kawah putih, jadi kita tahu kawah itu panas ya, kemudian ada beberapa yang mengisolasi dari air panas. Jadi diharapkan enzim yang dihasilkan dari bakteri-bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim tadi memiliki sifat yang unik. Contohnya kita bisa mendapatkan enzim laktase, silanase, kemudian beta-silosidase yang memiliki kawah ataupun sumber air panas, berarti ya enzimnya nanti yang dihasilkan biasanya bersifat termofilik. Jadi apa sih keuntungan dari enzim termofilik? Ya nantinya enzim itu akan stabil ya ketika digunakan dalam proses yang suhunya cukup tinggi. Jadi kalau di pabrik mungkin industri makanan gitu ya, itu kan hubungannya dengan mesin-mesin produksi yang otomatis dapat menghasilkan panas ya. Nah, akan menguntungkan kalau enzim-enzim yang digunakan itu sifatnya termofilik juga, jadi bisa tetap bertahan ya, bisa tetap aktif dalam kondisi yang sudah diset oleh suatu industri. Nah, nanti kalau secara alami, kita kan untuk menghasilkan suatu enzim berarti kita harus memanjakan bakterinya dulu gitu ya. Kita manjakan dulu baru bisa menghasilkan. Nah, untuk mengkultur bakteri yang sifatnya unik ya, secara alami lingkungan tempat hidupnya itu unik ya, kita harus menyediakan lingkungan yang unik juga pada saat proses di lab basah. Nah, itu biasanya tidak terlalu menguntungkan ya. Nah, maka dari itu, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengisolasi gen penyandi enzim tertentu dari bakteri menggunakan PCR.
Nah, ini materi yang kemarin ya, yang sudah kalian pelajari, rekayasa genetika. Nah, baru setelah itu gen tadi kita sisipkan dalam vektor, kemudian vektor nanti yang mengandung plasmid ya, vektor atau plasmid yang mengandung insert, jadi plasmid rekombinan, nantinya akan ditransformasikan ke dalam bakteri yang sudah banyak dikenal di lab basah, sudah banyak digunakan, yaitu E. coli. Nah, setelah ditransformasikan nanti ada proses seleksi ya. Nah, selanjutnya diharapkan setelah gen tersebut benar-benar masuk, akhirnya nanti bisa diekspresikan oleh E. coli. Jadi, seiring dengan pertumbuhan E. coli, ya otomatis enzim kita juga diproduksi. Kalau kita menemukan E. coli dalam jumlah banyak, kemudian ditemukan dalam kondisi yang cukup, selnya banyak, ya otomatis kita akan memanen enzim yang cukup banyak juga. Nah, nanti kemarin kita belum membahas mengenai deteksi dari produk PCR ya. Nah, nanti salah satu cara untuk mendeteksi produk dari PCR adalah dengan menggunakan elektroforesis gel. Oh ya, sebelumnya jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau ingin klarifikasi hal-hal tertentu, bisa langsung diinterrupt aja ya, di setelah saja. Nah, yang pertama kita akan membahas apa sih polymerase chain reaction atau yang biasa kita singkat dengan PCR. Nah, pertama kita tinjau dulu dari sisi historisnya ya. Jadi, teknik polymerase chain reaction ini atau metode PCR ini pertama kali ditemukan oleh ahli biokimia ya, yang berasal dari USA. Nah, beliau sudah mendapatkan hadiah Nobel di bidang kimia ya, atas capaian penemuan metode PCR ini karena sangat fenomenal dan juga sangat berguna untuk berbagai bidang. Nah, nanti kalau ingin tahu bagaimana proses penemuannya, bagaimana Carrie B. Mullis ini bisa mendapatkan ide, nanti kalian bisa membaca ya biografi yang ditulis oleh beliau yang judulnya yang judulnya Dancing Naked in the field idea atau apa, nanti silakan dicek di Google, pasti muncul. Nah, apa sih metode PCR? Nah, ini saya ambil dari ini ya, kamus di website genome.gov. Polymerase chain reaction atau PCR ini dapat diartikan sebagai teknik laboratorium yang digunakan untuk mengamplifikasi urutan DNA. Jadi, amplifikasi itu maksudnya memperbanyak ya. Nah, metode ini meliputi penggunaan urutan pendek DNA yang disebut primer untuk memilih bagian dari genom yang ingin kita perbanyak, yang ingin kita amplifikasi. Nah, di dalam metode polymerase chain reaction ini, nantinya sampel itu akan dikenai perlakuan dengan suhu yang secara berulang ya, dinaikkan, diturunkan untuk membantu proses replikasi DNA oleh enzim. Nah, nantinya hasil dari metode polymerase chain reaction ini adalah jutaan kopi dari sequence DNA target yang kita inginkan hanya dalam beberapa jam saja. Nanti kita lihat rinciannya seperti apa, lebih rincinya seperti apa. Nah, sebenarnya polymerase chain reaction ini diinspirasi ya dari apa yang sudah ada di alam ini. Jadi kalau kita berangkat dari firman Tuhan yang pertama kali diturunkan kepada manusia ya, bacalah. Nah, membaca itu bukan berarti membaca buku
Nah, membaca itu bisa diartikan lebih luas lagi ya. Kita mengamati apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di antara langit dan bumi yang bisa kita amati. Nah, ternyata dari hasil pengamatan terhadap mekanisme alam tadi, ini ya, muncul adanya ide. Nah, salah satu ide yang muncul itu adalah penemuan metode PCR tadi. Nah, metode PCR ini diinspirasi atau diilhami dari proses replikasi DNA yang sudah kalian pelajari kemarin ya. Nah, pada saat kita mempelajari proses replikasi DNA, kita tahu bahwa pertama kali yang harus dilakukan ya, atau yang harus terjadi pada proses replikasi adalah karena kita tahu DNA itu kan dia double stranded. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah meng-unwind double stranded itu, kemudian dipotong ikatan antar basa nitrogen itu dengan menggunakan enzim yang namanya enzim helikase. Nah, proses unwind ini terjadi pada titik yang kita sebut sebagai origin of replication. Pada waktu membahas plasmid, kita sudah belajar ya apa itu origin of replication, titik di mana proses replikasi itu harus dimulai. Nah, setelah double stranded itu di-unwind, proses selanjutnya adalah terjadi proses pembuatan primer dulu ya oleh enzim yang namanya primase. Nah, selanjutnya dari urutan pendek primer itu diteruskan polimerisasinya oleh enzim yang sudah kita kenal yaitu DNA polimerase. Nah, ternyata dari double stranded yang kita unwind tadi, kita putus ikatannya ada dua macam rantai ya, ada leading strand, ada lagging strand. Nah, yang kalau kita perhatikan ini ada perbedaannya antara leading dan lagging strand. Yang satunya menghasilkan sequence pendek-pendek yang biasa disebut fragmen Okazaki. Nah, kalau yang disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen, dia langsung aja ya, langsung diperpanjang tanpa adanya fragmen tertentu. Sebentar, saya suka kebalik ya, leading apa lagging strand. Nah, yang disintesis, polimerisasi yang terjadi yang arah 5 aksennya dari luar ke dalam, itu dia menghasilkan fragmen-fragmen bukan menghasilkan fragmen ya, langsung dipolimerisasi secara terus-menerus, beda dengan untai yang satunya. Nah, proses replikasi, proses PCR itu memimix apa yang ada di daerah replikasi yang berasal dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, di sini kita bisa ya ada beberapa macam komponen dalam proses PCR, dalam metode PCR. Yang pertama tadi ya, karena DNA polimerase tidak bisa mempolimerisasi, namanya polimerisasi memperpanjang itu kan ada urutan awalnya ya atau primernya, makanya pada proses PCR kita juga membutuhkan yang namanya primer. Paling penting ada DNA polimerase. Kemudian karena kita tahu DNA itu merupakan polimer, maka kita butuh monomer. Nah, monomernya itu adalah
nukleotida. Karena kita membahasnya DNA, berarti monomernya ada 4, ada adenin, timin, sitosin, dan guanin. Nah, ini kita lihat DNA template dulu ya. Jadi DNA template ini biasanya kita peroleh dari organisme yang gennya kita ingin perbanyak, gennya kita ingin amplifikasi. Nah, yang pertama kali harus dilakukan agar mendapatkan DNA template, ya harus diisolasi dulu ya. Kalau tadi misal kita ingin mengekspresikan gen silanase dari bakteri termofilik yang kita isolasi dari bakteri yang berasal dari air panas, maka kita tumbuhkan dulu ya bakterinya. Atau biasanya kalau sudah cukup banyak, kita tidak perlu menumbuhkan bakterinya terlebih dahulu, langsung aja kita isolasi dari bakteri yang kita ambil dari air panas tadi. Nah, karena kita tahu ya, DNA itu ya letaknya, DNA genom itu letaknya di dalam ya. Yang otomatis kita lakukan ya, kita harus melisis dulu sel bakteri itu. Nah, nanti pada waktu isolasi kalian akan menggunakan beberapa reagen yang dapat melisis sel baik bakteri ataupun kalau kalian ingin mengisolasi dari sel hewan dan sel tumbuhan, nanti reagen yang digunakan akan berbeda ya, karena kita tahu desain dari membran sel. Kalau di organisme eukarioti malah kita harus melisis juga ya membran yang menyelubungi si nukleusnya. Jadi nanti reagennya akan berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya DNA polimerasenya, karena di awal tadi sudah disebutkan ya, pada proses PCR itu akan ada peningkatan suhu, kemudian penurunan suhu secara berulang, jadi kita butuh enzim yang kiranya stabil untuk mengatasi kondisi tersebut. Makanya DNA polimerase yang digunakan adalah DNA polimerase yang sifatnya termofilik, yang diisolasi dari bakteri Thermus aquaticus. Nah, yang selanjutnya yang penting lagi ada PCR primer. Kemudian, karena kita tahu DNA polimerase merupakan enzim harus kita maintain pada kondisi yang menyenangkan untuk dia, jadi pH-nya harus sesuai. Kemudian kita juga harus menyediakan kofaktor atau koenzim yang dibutuhkan. Nah, kebetulan DNA polimerase ini membutuhkan kofaktor magnesium 2+, makanya di dalam buffernya nanti akan kita temukan Mg2+. Nah, untuk pH-nya saya lupa berapa, nanti silakan dicek. Kalau tidak salah 8. Nah, yang selanjutnya yang harus dipelajari adalah bagaimana cara mendesain primer.